tarif ojol katanya mau naik 8% sampai 15% di bulan Juli ini. Yang untung siapa? Yang rugi siapa? Dan apa dampak kedepannya bagi para ojol-ojol dan konsumen dengan kenaikan tarif ojol ini? Di saat kondisi ekonomi seperti ini, inflasi, pengurangan tenaga kerja, PHK di mana-mana, apakah masih orang-orang pada naik ojol atau beralih kembali ke transportasi umum? Kalau tarif ojol-ojol ini dinaikkan, bagaimana nasib para ojol-ojol ke depannya? Bagaimana dan bagaimana? Yang diminta bukan tarif naik, tapi potongan yang turun, malah tarif yang mau dinaikkan di bulan Juli ini. Yuk kita bahas dan kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Kita akan bahas lagi kemarin setelah demo, lalu timbullah rapat, dan finalnya rapat kemarin tanggal 30, yang mana setelah rapat Gojek ya itu membuat slot baru Gosen 22 jam dari jam 1 pagi sampai jam 11 malam dengan 5 wilayah. Ya, 4 Jakarta, ada 1 di Tangsel. Dan sekarang setelah rapat selesai, pasca rapat ada lagi isu wacana yang mana akan dikemukakan, yaitu tarif ojol-ojol akan naik antara 8 sampai 15%. Ya, antara 8 sampai 15%. Nah, apa dampak kedepannya bila tarif ojol-ojol ini naik? Apakah nantinya para konsumen yang menyewa ojol, khususnya penumpang, akan lari ke konvensional seperti naik busway, Transjakarta, atau Jaklingko dan lainnya? Bakal mengencangkan ikat pinggang apabila tarif ini dirasakan mahal. Dampak bagi food, apabila tarifnya mahal, konsumen atau yang pesan food akan bayar lebih mahal lagi. Potongannya makin seperti itu. Bahkan dikencangin lagi dengan double order, ayam slot 5.000 dan sebagainya. Apa dampaknya? Gosen juga seperti itu dan lain sebagainya. Apa dampaknya di skala ekonomi kita lagi sedang tidak baik-baik saja, lagi efisiensi, PHK di mana-mana, banyak orang-orang PHK sekarang jadi ojol ya, ribuan orang ngelamar jadi ojol-ojol baru ya. Ini kita simak ya tentang dampak 15% ini ya. Ini kita lihat slide-nya. Tarif ojol resmi naik hingga 15% mulai Juli 2025. Ini penjelasan Kemenhub. Nah, ojol naik lagi. Ojol naik harga lagi. Siap-siap mulai Juli. Kementerian Perhubungan Kemenhub bakal menaikkan tarif ojek online dari 8 sampai 15%. Kenaikannya tergantung bakal berlaku mulai Juli 2025 dan tergantung zona. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suharman mengatakan ada 3 zona yang sudah ditentukan dan ketiganya akan mengalami persentase kenaikan tarif ojol yang berbeda. Kemenhub tarif ojol naik 8 sampai 15% sesuai zona. Itu ada beberapa kenaikan, itu sudah yang kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Kataan dalam rapat raker bersama dengan Komisi 5 di DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, hari Senin kemarin. Aan mengklaim kenaikan tarif ojol ini sudah disetujui oleh pihak aplikator. Nih, kita lihat lagi. Ojol-ojol atau driver minta potongan maksimal potongan aplikator maksimal 10%. Pada kesempatan sama, Aan juga menyampaikan bahwa soal tuntutan dari ojol-ojol yang ingin agar pihak aplikator hanya memotong 10% tarif dari sebelumnya yang mencapai hingga 20%. Dia menuturkan saat ini tuntutan dari ojol-ojol tersebut masih dikaji karena banyak ekosistem yang terbangun dari sistem ini. Nah, bagaimana menurut Anda? Dengan tarif yang naik 15%, apa dampak ekonomi ke depannya? Ya, karena transportasi ini berdampak untuk yang lain walaupun hanya ojol. Ingat, zaman-zaman sebelum adanya ojol, apabila ada BBM naik, transportasi naik, sembako naik, semua harga serba naik. Sedangkan pendapatan segitu aja. Ya,
Yang punya rumah KPR juga bisa naik tarifnya. Yang punya kontrakan atau kos-kosan bisa menaikkan harga juga sesuai yang kebutuhan. Tarif TDL, tarif daya listrik juga naik, BBM naik, dan lain sebagainya sebab naik. Imbas dari efek dari ini. Yang diminta para ojol-ojol itu bukan kenaikan tarif, tapi penurunan yang namanya persentase potongan. Dan juga hapus semua sistem-sistem yang merugikan para ojol-ojol ini. Dan juga hapus uang-uang gaib yang mana ini bisa menghasilkan ratusan juta atau miliaran keuntungan dari aplikator sendiri. Seperti bilang Pak Dian. Ya. Potongan 2.000 jasa aplikator, uang bungkus, uang tetek bengek dan lainnya. Uang aman plus ataupun itu. Yang mana itu diambil dari potongan konsumen, maka dirasa ojol itu mahal. Katanya ojol adalah transportasi murah, lebih murah dari pangkalan. Harganya jelas, tapi kenapa mahal? Bahkan sekarang banyak yang beralih ke ojek pangkalan lagi. Yang mana membandingkan harga, mendingan kasih ke ojek pangkalan. Karena apa? Ke ojek pangkalan full, dapat 15.000. Walaupun mereka cuma ngantar satu arah. Tapi ojol ngantar searah 15.000, dipotong lagi, ada lagi dipotong lagi dengan jasa 2.000 dan sebagainya. Bandingkan, pangkalan dapat 15.000, ojol yang ber-15.000 juga, tapi dengan sistem GoPay cuma dapat 10.400. Hampir sepertiga diambil oleh aplikator. Ya, banyak sekarang beralih ke ojek langganan dan pangkalan, maka minta di offline kan, karena potongan yang sangat gede. Jadi sekarang ya, dengan dampak tarif ini akan kita lihat apa benar mulai Juli ini tarif mau dinaikkan, dan apa dampaknya para ojol-ojol. Apakah tambah sepi, tambah anyep? Anyep itu bukan karena nggak ada orderan, tapi orderan yang dikotak-kotakin, orderan diprioritaskan untuk siapa yang mau dibayar murah. Karena ojol adalah pihak ketiga, bukan pihak kedua lagi. Bagaimana setelah orang order, ya yang konsumen order, itu larinya bukan ke ojol, tapi difilter dulu di slot-slot seperti itu. Yang harga normalnya itu lebih mahal, lebih jauh, tapi ditumpuk-tumpuk. Ya, yang mana mungkin satu paket harga 50.000, 3 paket yang seharusnya si ojol dapat 150.000, cuma dapat 55.000 atau 60.000. Karena apa? 3 paket digabung. Sisanya buat siapa? Aplikator. Begitu kena food, satu orang bayar 15, 2 30.000, tapi yang ojol cuma dapat 7,5. Karena dia paket goceng, dan yang kedua cuma 2,5. Lebih dari 22.500 diambil oleh aplikator. Apa nggak kaya aplikator? Ya, jadi sekarang kalau dipikirkan terus bisa dibeban mental, stres, mudah marah, dan banyak tekanan batin para ojol-ojol di jalanan. Jadi kita akan lihat ke depannya ojol seperti apa. Apakah akan berancang-ancang untuk mencari pekerjaan lain atau berkreativitas lain untuk mencari penghasilan? Seperti kreator, afiliat, joget-joget TikTok, nyanyi dan sebagainya. Atau mencari pekerjaan sesuai dengan ijazah latar belakang pendidikan. Ya, karena mulai sekarang banyak konten kreator ojol itu udah beralih. Juple out, Paung out, Fikri sekarang kerja di kantor konten kreator. Bang Plat sekarang sibuk dengan pekerjaan, ojolnya cuma sampingan. Dan kreator-kreator lain yang dulu bangga dengan trip 30 trip gacor ini apa sekarang mereka. Ya, apakah mereka bikin? Udah enggak. Maka untuk ojol itu 2 hal, lu suka jalanin, lu nggak suka lu tinggalin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.